Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih membangunkan kita semua. Kita yakin bahwa sebagian besar kita yang hadir di rumah Allah pada pagi hari ini, kita telah menikmati jamuan Allah. Mulai dari 2/3 malam Allah bangunkan kita. Kita menyampaikan kepada Allah segala curahan hati kita, segala doa-doa terbaik kita, hasrat-hasrat kita, kita tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasanya Bapak dan Ibu begitu nikmat. Malam-malam itu kita lewati dan sampai kita di subuh, kita datang ke masjid, kita laksanakan salat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi nanti dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Dan hari-hari kita hias dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan nanti pada suatu saatnya yang pasti tidak ada yang lain, kita mati dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Salawat beriring salam sudah kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita bacakan surat Ali Imran ayat 102. Yang surat ini selalu dibaca setiap khutbah Jumat maupun khutbah raya. Bahagian dari rukun khutbah, yaitu merupakan wasiat. Di dalam khutbah itu Bapak dan Ibu, rukun khutbah itu ada hamdalah, syahadat, kemudian salawat, kemudian ayat wasiat dan doa untuk muslim dan muslim. Di salah satunya yang setiap hari Jumat di mimbar dibaca ayat ini. Karena sering dibaca tapi mungkin jarang dibahas, maka pada kesempatan ini kami ingin kita sharing dengan Bapak dan Ibu apa betul yang terkandung dalam ayat ini yang sangat luar biasa. Allah menyerukan kepada orang yang beriman, Bapak dan Ibu. Allah serukan, wahai orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas bertakwa, tapi betul-betul haqqa tuqatih. Ini yang pertama dalam ayat ini adalah suatu penekanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak hanya sekedar bertakwa saja, tapi ada takwa yang sebenar-benarnya. Bagaimana takwa yang sebenarnya? Kita telah sering pasca Ramadan, di bulan Ramadan kita bicara masalah takwa. Kemudian selanjutnya Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah. Bersimak Bapak dan Ibu, janganlah mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Jadi mungkin kata-kata ini kita coba membahasnya. Janganlah kamu mati. Jangan itu kan kalimat negatif, pelarangan Bapak. Semua kita tahu itu. Jangan kamu tidur kecuali kamu sangat ngantuk sekali. Jangan kamu istirahat kecuali kamu sangat lelah. Ada penekanan. Jangan kamu pulang sebelum kamu berhasil. Jangan kamu pulang kecuali kamu telah berhasil, kamu telah sukses. Itu kalimatnya diawali dengan kalimat negatif. Kalau kita balik kepada Ibu, misalnya seperti tidur tadi, kamu boleh tidur kalau kamu sudah ngantuk. Jangan kamu tidur kecuali kamu ngantuk. Beda tidak Bapak dan Ibu? Beda tidak penguatan kata-katanya? Tidurlah kamu kalau kamu telah ngantuk. Jangan kamu tidur kecuali kamu sangat ngantuk. Berbeda. Kamu boleh pergi karena itu penting. Jangan kamu pergi kecuali itu sangat penting. Beda kan Pak? Jadi saya ingin mengajak pada Ibu melihat kata-kata ini, posisinya diawali dengan kalimat negatif, kemudian ada kecualinya. Ini menguatkan bahwa itu adalah sangat kuat. Kalau perintah itu kuat perintahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang seperti itu, jangan kamu makan. Puasanya kita mau makan, mau tidak kita. Jangan kamu tidur. Mau tidak kita. Kita berpuasa atas itu. Kemudian kita cari lagi kata-kata yang seperti itu.
Jangan hujan kecuali jemuran sudah kering. Iya Bu. Bisa nggak kita mengendalikan hujan? Tidak Bu ya. Jangan hujan kecuali jemuran sudah kering. Siapa yang menentukan hujan? Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi jangan pergi kecuali kita yang menguasai. Coba kita lihat perbedaan-perbedaan dari bahasa-bahasa seperti ini Bapak dan Ibu. Jangan sakit kecuali kamu setelah selesai ujian. Ya kan Bu, sering kan kita begitu. Kamu ujian, jangan kamu sakit, kamu belum selesai ujian. Jangan kamu sakit, kita mau pesta. Siapa yang menentukan sakit tidak sakitnya? Arti ada dua hal dalam ini Bapak dan Ibu. Ada yang kita yang bisa menguasai, mau tidaknya kita mengikuti larangan itu, dan ada yang harus kita beradaptasi dengan kondisinya, yang harus kita mewaspadai. Sehingga kalau kita mau jemur, kita lihat dulu hari mau hujan apa tidak. Kita menyesuaikan dengan itu. Kalau kita agar kita tidak sakit, kita mau ujian, tentu kita menjaga kesehatan kita. Itu padanya. Kita sangat hati-hati. Kita jaga tidur kita jaga makan kita. Oh, kita mau pesta nanti, mau pernikahan, kamu mau jadi pengantin, kamu jangan sakit. Bagaimana supaya tidak sakit? Ya jaga kesehatan, hati-hati, makannya, tidurnya, kan seperti itu. Tapi jangan pergi. Kalau itu tidak penting, ya kita yang pergi. Beda kan? Jadi ada dua. Jadi ada kalimat negatif. Yang pertama kita simpulkan, kalimat negatif, kemudian pakai pengecualian, ini adalah penguatan. Ada suatu penguatan. Kemudian ketika kita tidak kuasa untuk mengendalikan, kita yang harus hati-hati dan waspada agar itu tidak terjadi. Ada mitigasinya yang kita lakukan. Jadi kemudian kalimat negatif yang ada kecualinya adalah kuat. Dia adalah tegas dan penguatan. Sama dengan Bapak dan Ibu, ikrar kita. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada la. Nol semuanya Bapak. Tidak ada. Tidak ada ilah. La. Ilah. Jadi tidak ada ilah-ilah yang lain, tidak ada, nol semuanya. Kecuali illa Allah. Itu kuatnya Bapak dan Ibu. Jadi kata-kata pengecualian itu adalah melambangkan bahwa semua yang ditiadakan tadi hanya satu. La ilaha illallah. Ada pada kita pelan-pelan untuk pemahaman ini. Jadi begitu juga Bapak dan Ibu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kata Allah kecuali dalam keadaan muslim. Siapa yang mengendalikan hidup dan mati kita? Tidak kita. Kalau Allah katakan jangan kamu mati, memang bisa kita kenal. Kalau kita mau mati, kita bunuh diri namanya. Mengendalikan kita kapan kita mati. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak seorang diri pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kematian kapan waktunya, di mana tempatnya,
Bagaimana caranya? Apakah di tempat tidur, apakah dengan sakit, mungkin kecelakaan, apapun ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pasti, kita pasti mati. Sehingga Allah katakan seperti itu. Jangan kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita kembalikan kepada yang penjelasan tadi. Apa artinya? Ketika tidak di luar kekuasaan kita, ketika itu di luar kekuasaan kita, tidak bisa kita kendalikan, makanya kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri, menyiapkan diri kapan saja dan di mana saja kita siap untuk mati. Mati bagaimana? Di dalam keadaan muslim. Bukan mati dalam keadaan kafir, bukan mati dalam seperti Yahudi, bukan mati seperti orang Nasrani, bukan mati sebagai seorang Majusi, tapi adalah kematian sebagai seorang muslim. Itu Bapak dan Ibu. Singkatnya ini setiap Jumat diingatkan terus kita, disegarkan terus kita, agar kita ingat terus menjadi wasiat rukun khutbah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi bagaimana keadaan muslim? Muslim adalah berserah diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Muslim adalah selamat. Apa rukunnya? Ini rukun Islam. Kita berada tetap dalam koridor rukun Islam yang 5. Komit dengan syahadatain yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika itu terpanjang dan tertanam dalam jiwa kita, dan memang itulah yang akan mengantarkan kita kepada kematian sebagai seorang muslim. Dan tidak ada yang akan keluar dari lisan kita kecuali ada kalimat la ilaha illallah. Dan itulah yang sering kita doakan, semoga husnul khatimah. Semoga husnul khatimah. Dari sekarang Bapak dan Ibu, kita saling mendoakan semoga husnul khatimah. Semoga husnul khatimah. Bukan setelah kita dengarkan berita kematian, kemudian kita mengucapkan, menulis di WA grup kita, ikut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah berpelan rahmatullah sahabat kita, semoga husnul khatimah. Semoga itu kan doa. Doa itu kan sebelum terjadi. Jadi sekarang waktunya Bapak dan Ibu, kita saling mendoakan. Nah, apa-apa ketemu saya Bapak dan Ibu, semoga Pak Beni husnul khatimah, semoga Pak Beni, enggak apa-apa. Semoga Bapak dan Ibu husnul khatimah, enggak apa-apa. Memang itu impian kita semua, untuk mati dalam keadaan muslim, akhir yang baik. Husnul khatimah adalah akhir yang baik, penyelesaian yang baik dalam kehidupan kita. Itu Bapak dan Ibu. Jangan kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana seorang muslim punya komitmen tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu komitmennya. Bagaimana perilakunya? Dibuahkannya komitmen tadi dengan amal-amal salehnya. Apakah itu ibadah salatnya dia lakukan? Bagaimana yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Ketika tidak demikian, dia tidak mati dalam keadaan muslim, tidak lengkap. Dia tidak sholat, walaupun dia bersyahadat, tapi dia tidak pernah sholat.
Bagaimana kematian seorang muslim yang tidak sholat? Dia tidak mati dalam keadaan muslim. Sehingga diingatkan oleh Allah. Dia tidak berpuasa, dia tidak pernah puasa. Dia tidak pernah saum. Dan dia tidak pernah berzakat. Bagaimana dia akan mati dalam keadaan muslim? Perilakunya bukan mencerminkan sebagai seorang muslim. Dia sering memfitnah saudara-saudaranya. Dia sering menghibah. Dia zalim. Kalau dia mati itu bukan orang muslim. Dia bukan mati sebagai orang muslim. Jadi Bapak dan Ibu, sehingga perilaku-perilaku di samping ibadah-ibadah yang diawali dari komitmen kita, tauhid kita kepada Allah, kemudian kita buktikan dengan amal soleh kita. Hablum minallah. Hablum minallah tidak cukup Bapak dan Ibu. Kita harus buktikan juga kepada Allah, berkhidmat terhadap sama makhluk Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tanpa mampu kita mengimplementasikan Bapak dan Ibu, betapapun tingginya ilmu keagamaan, betapapun juga atribut-atribut yang kita pakai, apakah pakaian fisik kita ini dengan segala macam jubah-jubahnya, aksesoris-aksesorisnya, mungkin juga detail-detail kita dan semuanya, panggilan-panggilan kehormatan kita. Tapi ketika dia tidak terimplementasi Bapak dan Ibu dengan nyata dalam kehidupan, meskipun seperti saya berbusa-busa setiap bicara di depan mimbar seperti ini juga, ketika perilakunya juga tidak ada artinya. Jadi mati dalam keadaan muslim Bapak dan Ibu adalah kematian orang-orang yang mampu menjalin hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan Allah itu dibuktikan, diimplementasikan dengan hablum minan nas, disenangi oleh saudara-saudaranya, disenangi oleh masyarakatnya. Dia tidak menghujat orang lain, dia tidak menyalahkan orang lain, tidak sering memfitnah orang lain, tapi tetap menjalin hubungan silaturahim dengan baik, sehingga kehadirannya ditunggu oleh orang-orang. Orang berharap ingin berjumpa, ingin bercengkrama dengannya, ingin bersilaturahim dengannya. Mari Bapak dan Ibu, kita coba, di samping kita meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, hablum minallah, sebagaimana yang kita lakukan hari ini, setiap hari, setiap saat Bapak dan Ibu. Tapi juga tidak kalah pentingnya, kita harus membuktikan implementasinya, berkhidmat terhadap sesama makhluk Allah, menjalin hubungan dengan sesama kita Bapak dan Ibu, untuk saling menyayangi, saling mencintai setiap sesama, saling mengasihi terhadap sesama, tidak membenci sesama. Kalau ini kita mampu implementasikan Bapak dan Ibu, mulai dari diri kita sendiri, termasuk yang bicara ini Bapak dan Ibu, mulai dari keluarga kita, bagaimana kita dulu dalam rumah tangga kita mengimplementasikan antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, bagaimana kehangatan di rumah tangga itu mencerminkan sebuah rumah tangga seorang muslim. Kemudian di tempat-tempat bekerja, di tengah-tengah masyarakat, inilah yang akan mampu merubah
Dunia ini Bapak dan Ibu, yang akan mampu merubah peradaban kita ini, inilah Bapak dan Ibu. Teori-teori tidak cukup. Teori itu sudah cukup banyak Bapak dan Ibu. Sudah cukup teori-teorinya. Yang kita perlukan sekarang adalah pembuktian-pembuktian dengan amal-amal kita. Dengan perbuatan-perbuatan kita semua Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang selalu diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sebelum kalian menjadi orang muslim. Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya harapan kita Bapak dan Ibu. Karena hidup kita sudah pasti berakhir dengan kematian. Bahwa hidup kita yang sesungguhnya adalah pasca kematian. Surga itu baru kita akan bisa raih nanti melalui gerbang kematian. Kita pasti mati. Waktunya kita tidak tahu. Esok ataupun lusa. Sehari lagi. Sehingga kita tidak lagi bisa menjanjikan lagi kapan waktunya kita untuk berbuat baik, untuk saling menolong. Ya waktunya sekarang Bapak dan Ibu. Mulai dari hari ini, detik ini, kita memperbaiki diri kita. Dan kalau nanti ajal menyebut kita, kita sudah siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu bisa kita buktikan dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, kalaupun nanti Bapak dan Ibu, mungkin lisan ini tidak mampu berucap kalimat itu karena lidah ini mungkin sudah ngeluh Bapak dan Ibu. Tapi ketika mata ini mungkin masih bisa juga bergerak Bapak dan Ibu. Semua ada di dalam hati dan jiwa kita Bapak dan Ibu. Dan ketika mungkin semuanya juga tidak mampu untuk bergerak, setidaknya seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh kita yang juga masih hidup Bapak dan Ibu, dia akan mengikrarkan kalimat itu Bapak dan Ibu. Pori-pori kita, sel-sel kita, DNA kita yang selalu berzikir kepada Allah, dia akan tetap mengucapkan itu Bapak dan Ibu. Sehingga ayat ini Allah lanjutkan Bapak dan Ibu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kepada tali Allah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ada implementasinya Bapak dan Ibu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan pada ayat berikutnya Bapak dan Ibu lebih dikuatkan lagi oleh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok orang di antara kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu Bapak dan Ibu. Tidak semua orang juga, harus ada sekelompok orang. Tapi yang diri kita masing-masing kita, tentu kita sekecil apapun, kita berjuang untuk diri dan keluarga kita. Kalau masih mampu kita untuk yang sekitar kita. Kita bahagian dari sekelompok orang itu, Pak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika, dan itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita termasuk kepada orang yang beruntung. Untuk itu Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, mari kita berazam, kita azamkan, kita tekadkan dari sekarang bahwa kita akan berupaya sekuat tenaga kita untuk menjadi orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya dan berharap mati dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu segala upaya yang kita lakukan bisa mengantarkan kita kepada harapan kita semua. Allah kumpulkan kelak dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipanggil Allah nanti dalam husnul khotimah pada waktunya. Banyak maaf Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.